Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anggita Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perilaku manusia mengenai emosi, kesehatan mental, serta bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan latar belakang perilaku manusia. Jadi teman-teman, perilaku manusia itu merupakan segala bentuk tindakan, respon, sikap, dan cara bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, setiap manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti pengalaman hidup, lingkungan sosial, pola pikir, emosi, kondisi mental, hingga faktor biologis dalam tubuh. Jadi, perilaku manusia tidak muncul begitu saja ya, tetapi terbentuk dari proses panjang berdasarkan apa yang dialami dan dirasakan seseorang selama hidupnya. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya, di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai audiens atau sasaran dari presentasi ini. Jadi teman-teman semuanya, presentasi ini saya ditunjukkan untuk remaja atau mahasiswa karena pada usia tersebut seseorang sedang berada pada fase perkembangan emosi, pola pikir, serta pencarian jati diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jumlah peserta yang menjadi sasaran presentasi ini sekitar 10 sampai 40 orang, sehingga materi dapat disampaikan secara lebih efektif dan mudah dipahami secara bersama. Untuk tingkat pendidikan audiens berasal dari SMA atau sederajat hingga mahasiswa perguruan tinggi. Karena topik perilaku manusia, kesehatan mental, dan hubungan sosial sangat relevan dengan kehidupan pelajar maupun mahasiswa saat ini. Kemudian teman-teman semuanya, presentasi ini dilakukan secara online melalui Zoom meeting sehingga peserta dari berbagai lokasi tetap dapat mengikuti materi dengan mudah dan fleksibel. Jadi, melalui identifikasi audiens ini, saya berharap materi yang disampaikan bisa sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pengalaman kehidupan peserta sehari-hari. Teman-teman semuanya, harapan dari presentasi ini adalah agar audiens mampu memahami bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti lingkungan, pengalaman hidup, emosi, kondisi mental, serta faktor biologis seseorang. Selain itu, audiens juga diharapkan menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mental, karena kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan yang sering diabaikan. Melalui presentasi ini, saya juga berharap teman-teman mampu belajar mengontrol emosi dengan lebih baik, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan, konflik, dan situasi negatif. Kemudian, audiens diharapkan dapat mengurangi kebiasaan overthinking yang sering memicu stres karena kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Tidak hanya itu, presentasi ini juga bertujuan agar teman-teman mampu mengenali serta menghindari perilaku manipulatif dan toksik, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun hubungan sosial. Dan yang paling penting, saya berharap audiens dapat membangun hidup sosial yang lebih sehat, saling menghargai, dan berperilaku dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke teman-teman, dalam teori perilaku manusia terdapat konsep stimulus. Stimulus adalah rangsangan yang diterima seseorang dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti teman-teman mempunyai seseorang yang tumbuh di lingkungan penuh dukungan dan kasih sayang, biasanya akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dan mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Sedangkan respons adalah reaksi yang diberikan terhadap rangsangan tersebut. Contohnya, seseorang yang sering mendapatkan tekanan, hinaan, atau perilaku buruk biasanya menjadi lebih tertutup, mudah marah, sering overthinking, bahkan sulit untuk percaya orang lain. Teman-teman semuanya, pada bagian ini akan membahas
Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi sangat berkaitan dengan proses mental, emosi, kesehatan mental, dan faktor biologis dalam diri seseorang. Yang pertama, ada proses mental dan perilaku manusia. Jadi teman-teman semuanya, proses mental merupakan aktivitas yang terjadi di dalam pikiran manusia seperti berpikir, memahami, mengingat, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Cara berpikir sangat mempengaruhi bagaimana ia bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi teman-teman semuanya, kita seseorang memiliki pola pikir yang positif dan sehat, biasanya ia akan menjadi lebih bijak menghadapi masalah. Sebaliknya, pola pikir yang negatif dapat mempengaruhi perilaku menjadi lebih mudah cemas, takut, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua itu ada peran emosi dalam kehidupan sosial. Jadi, emosi juga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Emosi itu seperti bahagia, sedih, marah, takut, dan cemas adalah hal yang normal dan wajar dirasakan setiap orang. Namun, yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita menghadapi emosi tersebut. Jika emosi tidak dikontrol dengan baik, seseorang dapat berbicara dengan kasar, bertindak impulsif, atau mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, hal tersebut dapat merusak hubungan sosial dan juga kesehatan mental. Karena itu, pengendalian emosi sangat penting agar kita mampu menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi teman-teman semuanya, kesehatan mental ini menjadi isu yang sangat penting, terutama bagi remaja dan mahasiswa. Banyak orang yang menghadapi stres, kecemasan, breakout, dan overthinking akibat tekanan akademik, keluarga, hubungan sosial, maupun media sosial. Seringkali seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang terlihat lebih sukses atau lebih bahagia, sehingga muncul rasanya insecure, rendah diri, atau tidak puas dengan diri sendiri. Oleh karena itu, menjaga mental sangat penting agar kita mampu berpikir jernih, menjaga emosi, dan menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Yang keempat itu ada pengaruh faktor biologis terhadap mental dan emosi. Selain faktor lingkungan sosial, kehidupan biologis itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya teman-teman. Bahkan biologis meliputi kondisi otak, hormon, genetik, dan sistem saraf. Contohnya, seperti kurangnya tidur yang sering dianggap sepele, padahal dapat membuat seseorang lebih sensitif, sulit fokus, mudah marah, dan rentan mengalami stres. Jadi teman-teman semuanya, menjaga kondisi fisik seperti pola pikir, kesehatan tubuh, dan keseimbangan hormon juga merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental ya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap manipulatif dan toxic relationship dalam kehidupan sosial. Yang pertama adanya sikap manipulatif. Teman-teman semuanya, kalian tahu bahwa dalam kehidupan sosial terdapat berbagai perilaku negatif yang sering muncul. Salah satunya adalah sikap manipulatif ini. Jadi, sikap manipulatif ini merupakan perilaku seseorang yang berusaha mengendalikan atau mempengaruhi orang lain demi kepentingannya sendiri. Biasanya, orang-orang manipulatif ini menggunakan kebohongan, ancaman emosional, rasa kasihan, atau memutarbalikkan fakta agar orang lain mengikuti keinginannya. Perilaku ini membuat hubungan menjadi tidak sehat karena salah satu pihak merasa tertekan secara emosional. Yang kedua adanya toxic relationship atau hubungan toksik. Jadi teman-teman semuanya, hubungan toksik ini adalah hubungan yang memberikan dampak buruk terhadap mental dan emosi seseorang. Dalam hubungan seperti ini, biasanya terdapat sikap posesif, mudah marah, suka merendahkan orang lain, tidak menghargai pasangan atau teman, hingga membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Lingkungan yang toksik dapat membuat seseorang merasa lebih lelah secara emosional
karena ketidaknyamanan menjadi diri sendiri. Jadi, teman-teman semuanya, dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa sikap manipulatif dan toxic relationship dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan menjadi komunikasi yang lebih baik dengan orang lain. Baik teman-teman, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overthinking, sikap superior, dan pengaruh lingkungan terhadap sosial. Yang pertama, adanya sikap superior. Jadi teman-teman, sikap superior ini adalah perilaku seseorang yang merasa dirinya paling benar atau paling hebat dibandingkan orang lain. Sikap ini biasanya terlihat dari kebiasaan meremehkan pendapat orang lain, sulit menerima kritik, dan merasa dirinya paling unggul. Perilaku seperti ini dapat menimbulkan konflik sosial karena membuat orang lain merasa tidak dihargai. Selanjutnya ada overthinking. Teman-teman ketahui bahwasanya overthinking merupakan kondisi ketika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan kecemasan dan stres. Biasanya orang-orang yang overthinking terus memikirkan kemungkinan buruk, takut terhadap penilaian orang lain, atau terlalu khawatir terhadap hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jika dibiarkan terus-menerus, overthinking dapat mempengaruhi kesehatan mental dan membuat seseorang sulit untuk menikmati hidupnya. Kemudian adanya faktor lingkungan sosial. Jadi, faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku dan kesehatan mental seseorang. Lingkungan keluarga, pertemanan, maupun sosial dapat dipengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Lingkungan yang sehat dapat mempengaruhi seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih positif, sedangkan lingkungan yang toksik dapat memberikan pengaruh negatif terhadap mental dan perilaku seseorang. Jadi, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa sikap superior, overthinking, dan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pola pikir dan menghargai orang lain untuk memilih lingkungan yang lebih positif. Teman semuanya, jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia, emosi, kesehatan mental, dan hubungan sosial saling berkaitan satu sama lain. Jika manipulatif, toxic relationship, overthinking, maupun sikap superior dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengontrol emosi, menjaga komunikasi yang baik, menghargai orang lain, serta menjauhi lingkungan yang toksik. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak dalam bersikap, dan mampu membangun hubungan sosial yang lebih sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Baik teman-teman semuanya, untuk umpan balik atau feedback yang saya harapkan, dengan ini saya berharap teman-teman dapat memberikan respon positif berupa perhatian, pemahaman, serta keterlibatan selama presentasi berlangsung. Saya juga berharap teman-teman dapat memberikan pertanyaan dan berdiskusi tentang toxic relationship dan overthinking, menyampaikan pendapat mengenai pengaruh media sosial terhadap mental kesehatan, serta lebih terbuka terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semuanya, kemungkinan ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga materi mengenai sikap manipulatif, toxic relationship, overthinking, sikap superior, dan pengaruh lingkungan sosial ini dapat menambah wawasan kita semua, serta membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial yang sehat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.